Indonesia telah banyak melahirkan karya film yang menghiasi layar lebar. Bahkan tidak sedikit juga film Indonesia yang menarik perhatian mancanegara dan berhasil menyabet penghargaan internasional. Prestasi tersebut pun turut mengharumkan dunia perfilman tanah air. Nah, kali ini kami akan merangkum 5 film Indonesia yang mendapat penghargaan di kancah internasional. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Di urutan pertama ada Marlina si Pembunuh dalam 4 babak. Karya sutradara Mouli Surya ini dibintangi oleh Marsha Timothy. Film ini mengangkat kisah tentang seorang janda muda yang membalaskan dendamnya kepada para perampok karena mereka telah mengancam nyawa, harta, dan juga kehormatan Marlina. Marlina melakukan perjalanan untuk memperjuangkan keadilannya dan melakukan balas dendam dengan membawa kepala dari bos perampok, Marcus Egi Fedli. Berhasil menarik perhatian para sineas dunia, Marlina si Pembunuh dalam 4 babak telah ditayangkan di 19 negara dan mengantongi 17 piala. Di urutan kedua ada Skala Niskala. Beberapa film Indonesia terkenal dengan kisahnya yang penuh haru dan menyentuh hati, salah satunya Skala Niskala. Film karya Kamila Andini ini bercerita tentang 2 anak kembar perempuan dan laki-laki asal Bali bernama Tantri yang diperankan oleh Tali Titi Kasih, dan Tantra diperankan oleh Ida Bagus Putu Raditya Mahijasena. Suatu hari di rumah sakit, Tantri mengetahui bahwa saudara kembarnya, Tantra, menderita penyakit yang menyerang otaknya. Kondisi Tantra kian hari semakin lemah, bahkan nyawa Tantra juga terancam akibat penyakit tersebut. Di urutan ketiga ada Babi Buta yang Ingin Terbang. Tayang pada era 2000-an, film Babi Buta yang Ingin Terbang digarap oleh sutradara Edwin. Meskipun mungkin tidak setenar film lainnya yang juga tayang pada tahun sama, rupanya film ini justru menarik perhatian sineas mancanegara berkat alur ceritanya. Dikisahkan seorang pemain bulu tangkis tunggal putri asal Indonesia, Ferawati Elizabeth Maria, yang bertanding dengan atlet dari Cina. Pada saat itu, masih banyak kritik pedas dilontarkan kepada orang yang memiliki garis keturunan Tionghoa. Kejadian itu lantas membuat sebagian orang yang memiliki karakteristik sama dengan orang Tionghoa, jadi merasa tidak percaya diri bahkan ketakutan. Di urutan keempat ada Kucumbu Tubuh Indahku. Di sebuah desa di Jawa, hidup seorang pria bernama Juno yang diperankan Muhammad Han, yang menjadi penari sejak kecil hingga dewasa. Uniknya, Juno sering membawakan jenis tarian yang umumnya dilakukan kaum wanita. Sejak kecil, Juno memang hidup dalam tubuh yang maskulin serta feminin. Suatu ketika, ia merasakan trauma besar dalam hidupnya lantaran mengalami kekerasan. Semenjak itu, Juno pun berusaha untuk menghidupi dan menjalani kehidupannya seorang diri. Film garapan sutradara Garin Nugroho ini sukses menarik minat dan perhatian dunia. Beberapa piala internasional yang berhasil dikantongi Kucumbu Tubuh Indahku adalah Venice Independent Film Critic dan Asia Pacific Screen Award. Di urutan kelima ada Pengabdi Setan. Pengabdi Setan menjadi film horor terlaris pertama pada 2017. Film besutan sutradara Joko Anwar ini tidak hanya berhasil di tanah air, melainkan juga di 42 negara lainnya. Pengabdi Setan sendiri sebenarnya telah lebih dulu dirilis pada 1980 silam yang kemudian dibuat ulang oleh Joko. Kisahnya fokus pada teror dari seorang ibu yang telah meninggal dunia akibat sebuah penyakit yang tidak pernah terdiagnosis. Rupanya, semasa hidupnya, sang ibu telah mengabdikan dirinya kepada iblis demi melancarkan karirnya dan nyawa anak terakhirnya yang dijadikan jaminan. Kisah menarik tersebut sukses membuat Pengabdi Setan menerima banyak penghargaan internasional.
Beberapa di antaranya film horor terbaik di ajang Toronto After Dark Film Festival, Overlook Film Festival, dan Popcorn Frights Film Festival. Nah, itulah beberapa rekomendasi film Indonesia yang tidak hanya sukses di dalam negeri, melainkan juga secara internasional. Dari kelima film tersebut, mana nih yang sudah kalian tonton? Dan gimana pendapatnya setelah nonton? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Karena dukungan dari kalian semua sangatlah penting.